Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Putra Ahmadani dengan NIM 191810002. Di sini saya akan melakukan kolokium dengan judul skripsi yaitu perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mengatasi imigran ilegal di perbatasan dengan Meksiko. Masuk kepada poin pertama yaitu latar belakang. Isu imigran merupakan suatu masalah yang seringkali terjadi dalam upaya imigrasi. Dalam perbatasan negara menjadi tempat yang sangat rawan terjadinya kasus imigran ilegal ini. Salah satu perbatasan yang menjadi tempat yang paling rawan adalah Amerika Serikat dengan Meksiko. Tercatat, pada bulan April tahun 2021, Amerika Serikat telah menerima imigran sebanyak 178.622 jiwa dan menghentikan imigran ilegal lebih dari 160 negara di daerah perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko. Sehingga pemerintah Amerika Serikat berupaya untuk membuat kebijakan-kebijakan luar negeri yang mengatasi permasalahan ini. Namun perubahan kebijakan luar negeri yang terjadi mempunyai perbedaan yang signifikan sehingga timbul rumusan masalah di mana imigran ilegal di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko menciptakan ancaman bagi Amerika Serikat itu sendiri. Kebijakan luar negeri yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini, namun setiap masa pergantian kepemimpinan Presiden Amerika Serikat, kebijakan selalu berubah. Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perubahan apa saja yang dilakukan pemerintah dalam periode masa kepemimpinan Donald Trump dan Joe Biden. Masuk pada pertanyaan penelitian, bagaimana perubahan kebijakan Amerika Serikat dalam mengatasi imigran ilegal di perbatasan dengan Meksiko, dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis mengenai perubahan kebijakan Amerika Serikat dalam upaya imigran ilegal di perbatasan dengan Meksiko. Masuk kepada manfaat penelitian. Secara akademis, penelitian ini diharapkan akan membantu pemahaman mengenai perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mengatasi imigran ilegal di perbatasan dengan Meksiko. Dan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi yang berkontribusi dalam kajian perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dalam mengatasi isu imigran ilegal di perbatasan dengan Meksiko bagi para pihak seperti pemerintah, publik, dan lainnya. Tinjauan pustaka. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 5 tinjauan pustaka utama yang berasal dari satu yaitu Taufik dan Sundari Ayu Pratiwi dengan judul American First, Kebijakan Donald Trump dalam Pembatasan Kaum Imigran ke Amerika Serikat. Kedua yaitu dari Claire Ribando Selki dan Kristen Flickea yaitu tentang US-Mexican Security Cooperation, Demerida Initiative and Beyond. Yang ketiga dari Karina Utami Dewi dengan judul The United States Zero Tolerance Immigrant Policy and Analysis of Structural Violence. Yang keempat dari Walters and David mengenai human trafficking, sex tourism, and child exploitation on the southern border. Yang kelima dari Giri Afifallah mengenai love-hate relationship, kebijakan Amerika Serikat memberikan bantuan luar negeri kepada Meksiko dalam rangka pembatasan drug trafficking organization. Selanjutnya yaitu kerangka konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, yaitu konsep yang ditulis oleh Gustafson pada tahun 1999, yang mana Gustafson telah menelaah konsep tersebut dari 6 peneliti sebelumnya, yaitu dari Halsey tahun 1982, dari Goldman tahun 1988, dari Hellman tahun 1990, dan dari Walters tahun 1992, dari Skidmore tahun 1994, dan Rosati 1994. Menurut Gustafsson, dalam kerangka perubahan kebijakan luar negeri, kita dapat melihat dari dua faktor, yaitu faktor internasional yang terdapat dalam unsur politik dan ekonominya, serta faktor domestik yang juga dapat dilihat dari faktor politik dan faktor ekonominya. Berikut merupakan bagan yang akan peneliti gunakan dalam menganalisis penelitian kali ini. Yang selanjutnya yaitu metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analitis dengan batasan permasalahan terjadi pada tahun 2017 hingga tahun 2022. Unit dan tingkat analisisnya adalah negara Amerika Serikat. Unit ekspansinya adalah perubahan kebijakan luar negeri imigran ilegal dan tingkat analisisnya adalah negara. Teknik pengumpulan datanya menggunakan secondary data yaitu liberal research, menggunakan buku, jurnal, website resmi dan lainnya, example kayak Latin American Foreign Policy at Human Rights, The Frankly on Human Trafficking Victim, American First, kebijakan luar negeri Donald Trump dalam pembatasan kaum imigran ke Amerika Serikat dan lain sebagainya. Yang kelima, teknik analisis data. Data yang akan didapatkan akan diimplementasikan melalui indikator yang telah ditetapkan dalam konsep perubahan kebijakan luar negeri oleh Gustafsson tahun 1999.
Masuk pada sistem pragmatika penelitian, yang mana bab satunya adalah pendahuluan, bab duanya imigran ilegal di perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat, bab tiganya membahas tentang perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengenai imigran ilegal pada periode Donald Trump ke Joe Biden, yang keempat analisis perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait imigran ilegal di perbatasan Meksiko, dan bab limanya adalah penutup. Masuk kepada bab 2, yaitu imigran ilegal di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko. Peneliti membagi poinnya kepada 4 poin, yaitu mengenai sejarah kemunculan imigran Meksiko di Amerika Serikat, yang kedua mengenai faktor terjadinya imigran ilegal di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko, yang ketiga cara imigran ilegal masuk di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko, dan keempat dampak dari imigran ilegal di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko. Masuk pada poin sejarah terlebih dahulu. Pada awalnya, imigran ilegal datang ke Meksiko karena adanya program Vaquero pada tahun 1942 yang digunakan oleh pemerintah Amerika Serikat karena kurangnya buruh kerja untuk meningkatkan industri yang ada di Amerika Serikat itu sendiri. Sehingga pemerintah Amerika Serikat mengambil keputusan untuk melakukan untuk mentransfer imigran dari negara-negara yang berada di daerah perbatasannya langsung seperti dari Meksiko. Ketika program ini berakhir, maka orang-orang yang sudah terbiasa untuk bekerja ke Amerika Serikat dengan upah yang cukup tinggi dibandingkan daerah asalnya seperti Meksiko, maka mereka tetap ingin untuk datang ke Amerika Serikat itu sendiri, sehingga mereka akan muncul keinginan untuk menjadi imigran ilegal karena mereka tidak mampu memenuhi syarat-syarat untuk menjadi imigran legal ke depannya. Yang kedua, fakta terjadinya imigran ilegal di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko ini. Kita tahu bagaimana wilayah Amerika Serikat dengan Meksiko ini berbatasan langsung, di mana mereka mempunyai daratan yang sama, dan banyak beberapa faktor yang diderita oleh orang-orang yang berada di Meksiko, diantaranya seperti kemiskinan, kumuh, bagaimana pembangunan infrastruktur yang tidak memadai. Orang-orang tersebut merasa mereka tidak akan mendapatkan kehidupan yang lebih layak ketika mereka bertahan di Meksiko tersebut. Sehingga faktor-faktor kesejahteraan yang buruk yang diberikan pemerintah Meksikonya yang menyebabkan mereka ingin datang ke Amerika Serikat dengan jaminan merasa mereka memiliki jaminan untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di Amerika Serikat itu sendiri. Atau menurut Everett Lee, ada 4 faktor yang menyebabkan seorang ingin menjadi imigran. Satu, karena adanya faktor daerah asal, maksudnya adalah faktor ini yang membuat orang tersebut terdorong akibat daerah asalnya mempunyai permasalahan seperti kemiskinan dan lainnya. Yang kedua yaitu faktor daerah tujuan, ya mereka melihat bahwa daerah tujuannya lebih baik dibandingkan daerah asalnya. Yang ketiga yaitu ada hambatan intervensi, semakin tinggi hambatan maka akan semakin kecil kemungkinan orang untuk melakukan imigrasi. Dan yang keempat adalah faktor dari keinginan pribadi orang itu sendiri untuk melakukan imigrasi. Masuk kepada poin ketiga, yaitu cara imigran ilegal masuk di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko. Dalam wilayah Amerika Serikat dengan Meksiko itu sendiri, mereka memiliki beberapa daerah yang sangat rawan, di mana mereka mempunyai perbatasan yang dengan darat, dan pada perbatasan-perbatasan tersebut akan selalu ada orang-orang yang bernama coyote, yaitu orang-orang tersebut membantu untuk menyelundupkan imigran tersebut untuk datang ke Amerika Serikat. Penyelundupan ini akan diberikan suatu reward oleh imigran yang ingin melakukan perjalanan imigrasi secara ilegal tersebut kepada Koyor dengan mereka membayar hingga 1.500 US dollar untuk mereka masuk ke Amerika Serikat dengan jalur yang telah disiapkan oleh Koyor itu sendiri. Namun jalur ini seringkali berbahaya sehingga banyak imigran ilegal yang menjadi korban human smuggling atau human trafficking ke depannya karena mereka tidak melewati jalur yang dijaga oleh pihak keamanan. Sehingga para Koyor ini akan merasa mereka mempunyai power untuk menghilangkan ataupun menyeludupkan orang-orang tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar ke depannya. Masuk kita kepada poin dampak dari imigran di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko. Dampak yang dirasakan oleh kedatangan imigran ilegal ini dirasakan oleh kedua belah pihak, yaitu masyarakat Amerika Serikat itu sendiri dan orang imigran ilegal yang berada di perbatasan Amerika Serikat. Satu, untuk masyarakat yang berada di daerah perbatasan Amerika Serikat ini merasa mereka dirugikan karena kedatangan dari imigran ilegal, karena ketika imigran ilegal itu datang dan menguasai ataupun bekerja dalam industri-industri yang bisa menggunakan buruh dengan upah yang rendah, maka standarisasi dalam pemberian upah
pekerja dalam industri tersebut akan juga rendah karena para industri dengan mereka ingin meraup keuntungan yang lebih besar, maka mereka akan lebih menggunakan orang-orang yang tanpa berdokumen tersebut atau imigran ilegal tersebut dalam di pekerjaan ataupun industri mereka. Sehingga ini akan mempengaruhi struktur ekonomi yang ada di daerah perbatasan tersebut untuk orang-orang asli Amerika Serikat itu sendiri. Sedangkan bagi imigran ilegalnya, dampak yang akan mereka rasakan ketika mereka melakukan imigrasi, seperti mereka akan ada potensi mereka akan menjadi korban human smuggling, atau akan ada potensi mereka juga tetap dalam ranah kemiskinan karena mereka tidak mendapatkan pekerjaan di daerah yang mereka tuju seperti Amerika Serikat karena beberapa kebijakan telah membatasi bagaimana orang-orang imigran tersebut bisa bekerja di industri-industri yang ada di Amerika Serikat. Masuk pada bab ketiga yaitu perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat mengenai imigran ilegal pada periode pemerintahan Donald Trump ke Joe Biden. Poin 3.1-nya kita menelaah terlebih dahulu bagaimana kebijakan yang sebelum Donald Trump, yaitu kebijakan pada Presiden Barack Obama pada masa pemerintahan tahun 2009 hingga tahun 2016. Pada pemerintahan Barack Obama ini mendapatkan dua kebijakan, yaitu DACA dan DAPA, di mana kebijakan ini lebih berorientasi untuk menjaga anak-anak ataupun menjaga imigran ilegal yang terindikasi mereka datang ke Amerika Serikat tanpa adanya pembuatan visa, sehingga mereka akan diamankan di tempat tertentu tanpa mereka harus menjalani masa kurungan. Ini berbeda dengan kebijakan yang dibuat oleh Presiden Donald Trump pada masa pemerintahan tahun 2017 hingga tahun 2021, di mana ia meluncurkan tiga kebijakan untuk imigran ilegal. Satu yaitu kebijakan Migrant Protection Protocol, di mana pada kebijakan ini Donald Trump mengeluarkan executive order pada bulan September tahun 2017 dengan ia menghentikan program-program yang ada pada yang ada pada Barack Obama tersebut, yaitu DACA dan DAPA. Sehingga ketika Migrant Protection protokol ini berlaku, maka perlindungan terhadap anak-anak dan imigran ilegal itu tidak ada lagi. Yang kedua yaitu kebijakan dilanjutkan dari MPP ini adalah Zero Tolerance and Family Separation. Maksudnya apa? Zero Tolerance berarti nol toleransi, di mana orang-orang imigran ilegal tersebut tidak akan mendapatkan toleransi ketika ia masuk pada Amerika Serikat, ketika ia harus diadili oleh federal Amerika Serikat itu sendiri dan masuk tahanan, sehingga ketika mereka mempunyai anak-anak, maka mereka akan dipisahkan dari orang tuanya, anak-anak akan masuk tahanan khusus anak-anak, sehingga terjadinya family separation. Hal ini menyebabkan beberapa dampak seperti orang tua yang kehilangan anaknya, di mana ia tidak tahu keberadaan anaknya sehingga saat ini. Dan yang ketiga yaitu pembangunan tembok di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko. Pembangunan tembok ini menyebabkan pertentangan di tengah masyarakat karena pembangunan tembok ini memakan biaya yang cukup besar, di mana pembangunan ini juga dibebankan kepada pemerintahan Meksiko, sehingga memperburuk hubungan antara Meksiko dengan Amerika Serikat itu sendiri. Pembiayaan dari tembok perbatasan ini ditujukan untuk membangun tembok di antara daerah perbatasan tersebut, sehingga orang-orang tidak ataupun imigran ilegal yang mencoba masuk melewati jalur darat itu tidak akan bisa untuk menyeberangi tembok-tembok tersebut. Namun dalam pemerintahan Donald Trump ini pembangunan tembok tidak selesai dilakukan karena adanya keterbatasan waktu, sehingga ketika ia digantikan dengan Joe Biden menimbulkan tiga peraturan ataupun kebijakan yang baru, yaitu Joe Biden melakukan peningkatan kapasitas penerimaan terhadap imigran, yang mana ini akan menghentikan program dari Donald Trump mengenai zero tolerance and family separation, yang artinya pada peningkatan kapasitas penerimaan imigran, Joe Biden membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi para imigran ilegal yang ingin menjadi warga negara Amerika Serikat untuk datang dan mempermudah pengurusan visa sehingga mereka bisa hidup damai dan mendapatkan perlindungan hukum di Amerika Serikat itu sendiri. Atau kebijakan yang kedua mengenai penghentian konstruksi tembok perbatasan ini, di mana Joe Biden menghentikan secara langsung pembangunan yang telah dilakukan oleh Donald Trump di daerah perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko karena dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Yang ketiga itu open door policy,
di mana pada open door policy ini Joe Biden mengeluarkan kebijakan tersebut dengan membentuk lembaga khusus untuk mencari bukti bagaimana pelanggaran hak ataupun hak kemanusiaan yang telah diterima oleh imigran ilegal selama ia masuk masa tahanan dengan kebijakan sebelumnya yaitu zero tolerance dan family separation ini. Sehingga dari kebijakan tersebut masuk pada bab 4, yaitu bagaimana kita menganalisis perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat terkait imigran ilegal di perbatasan Meksiko ini. Yang pertama, yaitu ada faktor perubahan kebijakan terhadap imigran ilegal di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko di bawah Donald Trump dan Joe Biden. Ada dua faktor, yaitu faktor internasional dan faktor domestik. Yang kedua juga kita akan menganalisis tingkat perubahan kebijakan luar negeri dari Donald Trump hingga ke Joe Biden terhadap imigran ilegal di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko. Masuk kepada poin pertama yaitu faktor internasional di bidang politik. Dalam faktor internasional ini ada terbagi dua juga, yaitu faktor politik dan faktor ekonomi. Pada faktor politiknya yang mempengaruhi adalah perubahan ini ketika Joe Biden mendapatkan protes dari masyarakat internasional dan melihat bahwa hubungan Amerika Serikat dengan Meksiko sudah terganggu ketika penerapan kebijakan sebelumnya. Protes dari masyarakat internasional ini muncul akibat adanya kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump sebelumnya, yaitu zero tolerance dan family separation yang dianggap tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Pengaruh dari hubungan dengan Meksiko ini juga menjadi konteks juga terjadi karena semakin tingginya tingkat kejahatan yang ada di daerah perbatasan sehingga permasalahan ini harus diselesaikan sehingga ketika keluar sebuah kebijakan luar negeri dari Joe Biden ini juga melihat bagaimana tingginya tingkat kejahatan yang berada di perbatasan tersebut. Yang kedua yaitu faktor internasional di bidang ekonomi, yaitu kebutuhan Amerika Serikat yang untuk dengan Meksiko untuk meningkatkan produktivitas industrinya. Namun di sisi lain, permasalahan yang terjadi ketika Amerika Serikat mengambil orang-orang yang berasal dari imigran ilegal yang asal Meksiko ini, maka para pekerja Amerika Serikat yang mempunyai upah yang cukup tinggi akan diberikan upah yang rendah karena persaingan kerja semenjak adanya kedatangan imigran ilegal ini. Hal ini diakibatkan ya karena Amerika Serikat ataupun industri yang berada di Amerika Serikat tersebut ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan biaya produksi yang murah, sehingga mereka akan lebih mencari imigran ilegal untuk mendapatkan pekerjaan. Faktor penyebab dari perubahan kebijakan inilah yang bisa menyebabkan sebuah kebijakan luar negeri itu berubah. Atau yang selanjutnya yaitu faktor domestik di bidang politik, yaitu unsur politik yang mempengaruhi perubahan kebijakan dari masa kepemimpinan Donald Trump ke Joe Biden adalah pemenuhan janji dari kampanye yang telah dilakukan Joe Biden. Joe Biden dan Donald Trump memiliki perbedaan partai, di mana Donald Trump berasal dari Partai Republik, di mana ia dinilai sebagai orang yang anti imigran, di mana mereka percaya bahwa kepentingan yang paling penting adalah kepentingan nasional Amerika Serikat itu sendiri. Sedangkan partai yang dianut oleh Joe Biden adalah partai Demokrat, di mana ia merasa bahwa nilai-nilai kemanusiaan juga harus tetap diterapkan seiring kita menjalankan kepentingan negara itu sendiri. Sehingga dengan dua pola pikir yang berbeda ini akan mempengaruhi bagaimana kebijakan luar negeri yang akan terbentuk. Yang selanjutnya yaitu faktor domestik di bidang ekonomi. Kondisi ekonomi yang dimaksudkan adalah ketika sebuah pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat Amerika Serikat itu yang seharusnya ia dapatkan, namun diambil alih oleh imigran ilegal sehingga akan mempengaruhi stabilitas sosial mereka di tengah masyarakat atau bagaimana standarisasi hidup mereka akan semakin menurun karena mereka tidak mendapatkan penghasilan yang cukup. Dan selanjutnya faktor yang mempengaruhi domestik ini adalah opini publik terhadap isu imigran di perbatasan Meksiko. Ada beberapa survei yang telah dilakukan di mana ada beberapa masyarakat di Amerika Serikat itu sendiri mereka tidak setuju dengan adanya imigran ilegal ini
sehingga mereka merasa bahwa imigran ilegal ini akan merugikan mereka. Namun ada beberapa bagian masyarakat yang lain yang menganggap bahwa imigran ini merupakan salah satu yang akan menjadi penunjang perekonomian yang ada di Amerika Serikat itu sendiri. Selanjutnya kita akan memperoleh tingkat perubahan sebesar apa yang terjadi dalam kebijakan luar negeri yang akan terbagi pada empat, yaitu ada adjustment change, ada program change, program or goals change, dan international orientation change. Yang dimana pada tiga tingkat perubahan yang terjadi dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat di masa Donald Trump dan Joe Biden ini, yang pada poin pertama dari Migrant Protection Protocol ke peningkatan kapasitas imigran, perubahan yang terjadi adalah tingkat program change. Sedangkan yang kedua, ketika pembangunan tembok perbatasan Meksiko dan ke penghentian pembangunan ini, perubahan kebijakan luar negeri yang terjadi adalah tingkat international orientation change. Sedangkan yang ketiga, yaitu zero tolerance dan family separation ke open door policy, tingkat perubahan yang terjadi adalah problem or goals change. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu permasalahan imigran ilegal menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan, terutama di daerah perbatasan. Terkhususnya perbatasan yang berada di Amerika Serikat dengan Meksiko merupakan salah satu wilayah yang sering terjadinya keluar masuknya imigran ilegal asal Meksiko ini. Melalui konsep perubahan kebijakan luar negeri dengan menggunakan faktor internasional dan faktor domestik, menelaah perubahan kebijakan yang terjadi dari masa kepemimpinan Donald Trump dan Joe Biden. Faktor internasional dalam unsur politik meliputi peningkatan tindak kriminalitas dan unsur ekonominya permasalahan upah dan minimum terhadap pekerja. Faktor domestiknya dalam unsur politik adalah perubahan kebijakan luar negeri yang terjadi dikarenakan menjadi kampanye yang dilakukan oleh presiden terpilih yang dipengaruhi oleh partai politik, dan unsur ekonominya terkait pendapat masyarakat Amerika Serikat yang menurun yang mempengaruhi pendapatan rata-rata penduduk Amerika Serikat. Tingkat perubahan yang terjadi umumnya pada program change dan international orientation change. Sehingga saran pada penelitian berikutnya diharapkan menggunakan pisau analisis yang berbeda untuk menelaah perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat, sehingga dapat melihat analisis yang digunakan sehingga analisis yang dihasilkan akan juga berbeda. Penelitian ini juga dapat dilakukan untuk presiden terpilih berikutnya di Amerika Serikat, sehingga akan mendapatkan perbandingan yang berbeda pula. Penelitian ini juga hanya menggunakan data-data sekunder dan pandangan menggunakan situs resmi sebagai rujukan untuk panduan pembuatan penelitian. Pembahasan lebih lanjut mengenai kebijakan luar negeri perlu berlanjut untuk digunakan seperti menggunakan studi-studi terbarukan atau menggunakan sumber langsung seperti narasumber yang terpercaya atau ahli, sehingga pada penelitian berikutnya akan mendapatkan perspektif langsung dari masyarakat atau tanggapan masyarakat secara internasional ataupun tanggapan dari para ahli melalui isu imigran ilegal tersebut. Sehingga dari saran tersebut adalah akhir dari presentasi koloquium saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.